Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara pengoperasian aplikasi Hot Potatoes di laptop atau PC kalian. Nah, yang pertama, bagaimana cara menginstalasi atau mendownload aplikasi Hot Potatoes ini. Dan yang kedua, bagaimana cara membuat kuis menggunakan aplikasi Hot Potatoes ini. Dan bagaimana cara menjawab kuis ketika kalian sudah membuat kuis di aplikasi Potatoes ini. Nah, langsung saja kalian bisa menyimak video dan tutorialnya atau tutorial yang saya bagikan. Check it out. Oke, langsung saja saya akan membagikan bagaimana sih cara pengoperasian aplikasi Hot Potatoes di laptop atau PC kalian. Nah, meskipun saya sudah memiliki aplikasi ini, akan tetapi saya akan tetap membagikan bagaimana cara menginstalasi aplikasi ini. Nah, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah terlebih dahulu kalian masuk pada Google Chrome kalian. Nah, kalian hanya perlu mengetik Hot Potatoes download seperti ini. Nah, setelah kalian mengenter dan mendapatkan tampilan seperti ini, kalian hanya perlu mengklik Hot Potatoes untuk Windows. Nah, ini ya. Kalian hanya perlu menunggu tampilan selanjutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Lalu kalian hanya perlu mengklik versi terbaru untuk mendownload aplikasi Hot Potatoes ini untuk laptop atau PC kalian. Nah, setelah kalian mengklik versi terbaru di sini, di pojok kiri bawah akan muncul hasil downloadan kalian. Nah, setelah hasil downloadan kalian ada hingga 100%, kalian hanya perlu mengklik lalu mengikuti langkah-langkah selanjutnya untuk menginstalasi aplikasi Hot Potatoes ini untuk laptop atau PC kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membagikan bagaimana sih cara pengoperasian aplikasi ini untuk membuat sebuah kuis. Nah, kita akan masuk di aplikasinya ya guys. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilan aplikasi Hot Potatoes ini di laptop atau PC kalian. Nah, untuk membuat kuis menggunakan Hot Potatoes terdapat 6 cara atau jenis untuk membuat sebuah kuis. Nah, yang saya akan jelaskan atau bagikan penjelasannya bagaimana cara penggunaan dan menyimpannya, yaitu JClose, JQuiz, JCross, dan JMix. Nah, terdapat 6 ya di sini, ada The Master, JMark, JMix, JCross, JQuiz, dan JClose. Nah, ya, akan tetapi yang akan saya jelaskan itu hanya 4. Nah, JClose, JQuiz, JCross, dan JMix. Nah, yang pertama-tama saya akan memulai dari JClose. Nah, untuk memulainya, untuk membuat sebuah kuis menggunakan Hot Potatoes, kalian hanya perlu masuk dan mengklik JClose. Nah, seperti ini. Nah, tampilan dari JClose itu seperti ini ya. Nah, di sini ada title. Jadi kalian perlu memasukkan sebuah judul untuk kuis yang ingin kalian buat. Nah, di sini saya akan memberikan judul bagian dari rumah. Oke. Nah, kalian hanya perlu langsung mengklik di bawah untuk tempat pernyataan-pernyataan yang ingin kalian masukkan untuk sebuah kuis yang kalian ingin buat. Nah, seperti ini. Jadi kalian hanya perlu mengetik sesuai dengan arahan yang kalian ingin buat. Seperti ini ya guys, terdapat 3 bantal bunga berwarna merah. Nah, selanjutnya televisi yang terletak di dinding. Nah, yang ketiga, beberapa buku yang tersusun di atas
tersusun rapi di atas meja. Nah, seperti ini. Jika kalian sudah membuat atau mengetik sebuah instruksi seperti ini, saya hanya menerapkan 3 instruksi atau pernyataan seperti ini. Kalian hanya perlu mengambil satu kata sebagai penanda untuk seseorang atau dalam puisi ini untuk dijawab seperti itu. Nah, saya akan mengambil bantal. Setelah kalian mengklik bantal seperti ini, memblok. Di sini terdapat gap, di bawah sini kalian hanya perlu mengklik langsung ya, seperti ini. Nah, di sini ada clue. Jadi wordnya itu bantal, yang saya ambil itu wordnya adalah bantal. Nah, clue untuk bantal itu seperti apa? Nah, di sini saya memasukkan clue-nya sebagai digunakan ketika tidur. Nah, seperti itu ya. Jadi clue-nya bantal itu digunakan ketika tidur. Jadi kalian hanya perlu mengklik OK. Nah, dan instruksi yang kedua, saya mengambil televisi. Gap. Nah, clue untuk televisi saya gunakan tertempel di dinding. Oke. Nah, yang ketiga, saya mengambil buku. Gap. Dan clue untuk buku di sini saya berikan untuk dibaca. Langsung klik OK. Nah, setelah itu di atas bagian kiri itu terdapat tanda seperti ini di samping tanda panah mengarah ke bawah. Nah, samping kiri ya, kalian hanya perlu mengklik untuk menyimpan hasil dari pembuatan kuis kalian. Nah, seperti ini ya. Kalian hanya perlu menunggu hingga seperti ini. Setelah itu kalian akan diarahkan di mana letak kalian ingin menyimpan file yang sudah kalian buat. Seperti ini. Jadi saya berikan nama J-Close. Save. Jadi ini sudah tersimpan ya di sini. Nah, picture J-Close. Nah, ketika kalian ingin mencek apakah memang benar-benar sudah tersimpan, kalian bisa melihat di sini view the exercise in my browser. Nah, kalian hanya perlu mengklik untuk memastikan apakah memang benar-benar sudah tersimpan, seperti itu. Nah, tampilannya itu seperti ini untuk penggunaan J-Close tadi. Nah, di sini terdapat 3 bla 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 bunga berwarna merah. Jadi di sini kalian perlu mengisinya. Jadi bagaimana sih cara menjawab untuk jenis J-Close ini dalam membuat kuis menggunakan hot potatoes. Jadi di sini ada tanda tanya. Nah, di sini untuk melihat seperti apa clue untuk menjawab pertanyaan di sini seperti ini. Digunakan ketika tidur. Jadi kita mengetik bantal. Nah, seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya di sini kita melihat clue-nya tertempel di dinding. Di sini televisi. Nah, yang ketiga kita melihat clue-nya untuk dibaca. Jadi saya mengisi buku seperti cara seperti yang sudah saya buat tadi untuk kuis dalam J-Close. Jadi setelah kalian isi, setelah kalian menjawab semua instruksi dari kuis yang tadi, kalian perlu mencek setelah itu ya, untuk mengetahui apakah jawaban kalian itu benar. Nah, di sini 50% karena hanya terdapat 3 soal yang saya buat seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana sih cara pengoperasian J-Quiz untuk membuat
sebuah kuis di Hot Potatoes ini. Nah, selanjutnya tuh sama seperti yang tadi, kalian hanya perlu mengklik J-Quiz untuk masuk dan mengedit kuis yang kalian sukai. Seperti ini. Nah, J-Quiz di sini seperti ini ya tampilannya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Lalu kemudian titelnya di sini saya berikan penjumlahan. Di sini sebuah judul ya. Judul dari kuis kalian, penjumlahan. Lalu di sini untuk question 1, question pertama itu saya kasih soalnya 2 dikali 25. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini ada optionnya A, B, C, D untuk answer the question yang kalian buat. Nah, A-nya di sini saya kasih 50 ya. 50, di bawahnya itu 40, 45, dan D-nya itu 60. Nah, jadi kalian hanya perlu di sini terdapat pengaturan correct. Jadi kalian hanya perlu mengchecklist atau mengklik jawaban mana yang sudah kalian betulkan, yang sudah kalian isi pembenaran dari soal yang kalian buat. Jadi di sini 2 kali 25 itu sama dengan 50. Jadi yang saya korek di sini adalah option yang A. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk J-Quiz di sini terdapat 4 jenis untuk pembuatan soalnya atau pembuatan kuisnya. Ada multiple choice, short answer, hybrid, dan multi select. Jadi di sini itu adalah di sini yang saya coba itu multiple choice atau pilihan ganda. Nah, seperti itu. Nah, jika kalian masih ingin menambahkan soal lagi, kalian hanya perlu mengklik untuk question 2. Di sini segitiga yang mengarah ke atas, segitiga bagian atas untuk pindah ke question kedua. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan soal 11 dikali 22. Nah, di sini jawabannya untuk A saya kasih 33, B 37, C 22, dan D 53. Nah, di sini pembenaran dari soal yang saya buat atau kuis yang saya buat adalah option C atau jawabannya itu 22. Jadi yang saya klik itu atau checklist atau centang yaitu di bagian korek pilihan ke C, seperti ini ya guys. Nah, setelah itu jika kalian, jadi jumlah dari question dari J-Quiz di sini untuk pembuatan kuis kalian itu tergantung dari kebutuhan kalian. Kalian bisa menambahkan sesuai berapa jumlah dari kuis yang kalian butuhkan, seperti itu ya guys. Jadi di sini saya hanya akan memberikan contoh 2 saja. Nah, setelah itu bagaimana sih cara menyimpannya? Sama seperti yang tadi, ketika kalian sudah membuat kuis menggunakan J-Close, kalian hanya perlu mengklik sebuah tanda seperti ini di bagian atas kiri, di samping arah panah yang ke bawah. Nah, samping kiri arah panah ke bawah. Nah, seperti ini, kalian hanya perlu mengklik. Nah, di sini saya akan menamakan J-Quiz. Nah, seperti ini ya. Langsung kalian save. Nah, di sini sudah tersave, dan untuk memastikan apakah memang benar-benar sudah tersimpan, kalian hanya perlu mengklik ini seperti yang tadi, view the exercise in my browser. Nah, seperti ini. Kemudian kalian hanya perlu menunggu sampai tampilannya itu terbuka. Nah, tampilannya itu seperti ini guys.
Saya rasa sangat mudah untuk kalian terapkan menggunakan aplikasi Hot Potatoes ini. Nah, seperti ini. Jadi, bagaimana sih cara menjawab kuis menggunakan J-Cross menggunakan J-Quiz menggunakan Hot Potatoes ini. Nah, untuk nomor 1, tadi 2 kali 25 sama dengan, jadi jawabannya itu adalah A. Jadi 50 ya. Jadi kita klik seperti ini. Nah, jadi correct. Your score is 100%. Oke. Nah, selanjutnya nomor 2, 11 kali 22 sama dengan, sorry ya guys, ada kesalahan. Jadi di sini ada kesalahan. Seharusnya tadi yang saya masukkan di sini 11 kali 2 saja. Nah, 11 abaikan saja 22-nya. Mungkin tadi salah klik ya, langsung terketik sampai berjumlah 2, nomor 2-nya. Jadi di sini yang saya ingin masukkan itu 11 kali 2. Jadi jawabannya itu 22. Nah, correct. Oke. Nah, seperti itu. Seperti itu ya guys, untuk bagaimana sih cara pengoperasian jenis J-Quiz ini pada aplikasi Hot Potatoes. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah J-Cross. Bagaimana sih cara penggunaan J-Cross ini pada aplikasi Hot Potatoes? Nah, sama seperti tadi, kalian hanya perlu mengklik untuk masuk dan mencoba untuk membuat sebuah kuis yang kalian inginkan. Nah, J-Cross di sini tampilannya itu seperti ini. Jadi, sebuah kotak-kotak untuk mengisi huruf-huruf untuk membentukkan kata dari kata ke kata, seperti itu ya guys. Nah, di sini saya akan mulai dari sini. Mulai dari sini kali ya. Sini. Di sini saya masukkan M, A, mawar ya. Saya masukkan mawar. Terus di sini bintang. Oh, salah ya guys. Harusnya bukan di sini. Harusnya itu di atas. Nah, seperti ini. Di sini ya. Bintang. Sebelahnya lagi I, kotak sebelahnya lagi. Kalian hanya perlu mengklik kotaknya lalu memasukkan huruf yang kalian inginkan. Seperti ini. N, G, bintang. Terus di sini di bawah gelap. Terus P-nya itu pelangi. Jadi menurut saya ya guys, menurut saya itu aplikasi ini cukup mudah untuk teman-teman terapkan, untuk gunakan untuk kebutuhan membuat kuis kalian. Sangat mudah untuk kalian gunakan, untuk aplikasikan, karena penggunanya itu cukup mudah. Di sini saya gunakan masukkan bulan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kalian masukkan wordnya seperti ini, katanya seperti ini. Nah, penggunaan atau kata-kata yang kalian masukkan untuk J-Cross di sini, pembuatan kuis J-Cross di sini tergantung kebutuhan kalian ya. Bisa lebih banyak dari ini, bisa sedikit daripada ini. Nah, setelah itu di sini terdapat ada clue. Kalian hanya perlu mengklik ini untuk memasukkan clue dari setiap kata yang kalian masukkan. Nah, kalian hanya perlu mengklik ini, ada di clue. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman. Di sini terdapat bintang. Nah, clue-nya itu seperti apa? Jadi bintang di sini yang saya masukkan clue-nya terdapat di langit. Nah, setelah itu kalian hanya perlu mengklik OK di sebelah kanan di sini. OK. Nah, pelangi. Nah, di sini clue pelangi yang saya masukkan berwarna-warni di
langit. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian hanya perlu mengklik OK seperti yang tadi. Nah, setelah itu kalian perlu pindah ke mawar di bawah sini ya. Jadi dia itu beda. Di sini down, di sini across karena dia beda jalur, ada ke bawah, ada di samping. Seperti itu, guys. Nah, clue mawar yang saya masukkan di sini, saya masukkan bunga merah. Oke, bulan. Clue bulan yang saya masukkan di sini adalah bulat di malam hari. Oh, saya masukkan penerang deh. Bukan bulat ya, teman-teman, penerang di malam hari. Oke. Nah, di sini gelap, hitam, tidak terlihat. Jadi clue dari hitam yang saya masukkan, hitam tidak terlihat. Oke. Nah, setelah kalian mengisi semua clue dari setiap kata yang kalian masukkan untuk pembuatan kuis menggunakan J-Cross di sini, kalian hanya perlu mengklik OK paling bawah di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi ya. Kalian hanya perlu mengklik di bagian kanan, di bagian kiri atas, di sebelah arah panah bawah di sini, sebelah kirinya, untuk menyimpan pembuatan kuis dalam J-Cross di sini. Nah, seperti ini, guys. Nah, saya akan memberikan nama sesuai dengan nama jenis pembuatan kuis ini di Hot Potatoes. Jadi di sini namanya J-Cross. Oke, langsung save. Setelah kalian save, kalian bisa langsung melihat seperti yang tadi ya. Kita membuktikan apakah memang benar-benar sudah tersimpan. View the exercise in my browser. Jadi saya klik ini, lalu kemudian kita masuk. Nah, seperti ini ya guys, tampilan dari pembuatan kuis menggunakan J-Cross pada aplikasi Hot Potatoes ini. Nah, seperti ini. Untuk menjawabnya, kalian hanya perlu mengklik kotak yang terdapat angka di dalamnya untuk menjawabnya. Nah, seperti ini. Saya akan mulai dari sini dulu ya. 1. Nah, setelah kalian mengklik kotak yang ada angkanya seperti ini di sini, nah sudah ada ini ya, sudah ada langsung muncul tampilan yang seperti ini. Nah, kalian hanya perlu mengklik kotak kosong di sini untuk menjawab dan mengetikkan kata yang kalian ingin masukkan di tiap kotak di sini seperti itu. Nah, yang satu tadi, yang nomor 1 itu bunga merah. Yang tadi itu apa? Kan clue-nya yang saya masukkan tadi bunga merah. Jadi yang tertera pada clue di sini untuk menjawab dari nomor 1 di sini yaitu bunga merah. Jadi di sini saya masukkan mawar. Setelah itu enter. Nah, langsung masukkan. Setelah itu nomor 2, penerang di malam hari. Jadi nomor 2-nya itu penerang di malam hari, bulan. Jadi enter. Nah, seperti ini ya guys. Nah, setelah itu kita jawab 3 ya. 3, hitam tidak terlihat. Jadi sini kita masukkan gelap. Langsung enter. Nah, langsung masuk ya. Nah, di sini 4, berwarna-warni di langit, pelangi. Langsung enter. Nah, seperti itu ya guys. Jadi di sini, nah, saya rasa untuk membuat sebuah kuis
menggunakan hot potatoes ini sangatlah mudah. Untuk teman-teman kalian jika ingin membuat suatu kuis untuk kebutuhan kerja kalian, tugas kalian. Nah, masih ada satu ya guys yang belum terjawab. Di sini terdapat di langit bintang. Enter. Nah, seperti ini. Cukup sangat-sangat mudah menurut aku, bahkan lebih dari cukup untuk mudah kalian pahami, untuk kalian terapkan, untuk kalian coba di saat kalian butuh untuk menggunakannya untuk kebutuhan kalian, seperti itu ya guys. Nah, selanjutnya adalah Gmix. Jadi seperti yang tadi, kalian hanya perlu mengklik untuk masuk dalam pengeditan pembuatan kuis menggunakan Gmix di sini. Nah, seperti ini ya guys. Nah, tampilannya itu seperti ini. Dan titelnya di sini atau judulnya yang saya masukkan itu mengurutkan kata. Jadi tampilan untuk pengeditan pembuatan kuis menggunakan Gmix pada aplikasi Hot Potatoes di sini seperti ini ya tampilannya guys. Tampilannya itu seperti ini, ada main sentence, alternate sentence. Jadi di sini saya titelnya masukkan, yang saya masukkan di sini judulnya sebagai mengurutkan kata. Mengurutkan kata. Nah, setelah itu kalian perlu menyusun sebuah kata atau kalimat, menyusun sebuah kata menjadi kalimat sebagai urutan-urutan untuk diurutkan menjadi sebuah kalimat. Karena dari kalimat yang kalian masukkan di sini akan kita acak dari kata per katanya untuk disusun seperti itu ya, mengurutkan kata. Jadi di sini nomor 1, langsung saja saya masukkan kamar dia selalu tampak bersih dan rapi. Nah, seperti ini. Lalu kemudian pengacakan katanya itu di sini ya, main sentence di bawah sini. Di sini, samping kiri. Bawah samping kiri di sini, bawah main sentence. Kalian hanya perlu memasukkan kata per kata, akan tetapi kata per katanya itu acak ya, teman-teman. Karena di sini judulnya itu, titelnya itu mengurutkan kata, jadi kalian mengacaknya untuk soal kuisnya seperti itu. Di sini saya masukkan pertama-tama dan lalu enter ya. Jadi terurut ke bawah. Kamar bersih dia tampak rapi selalu. Oke. Udah ya. Nah, setelah itu saya akan hanya memberikan contoh satu nomor saja ya. Setelah itu, seperti yang tadi, kalian hanya perlu mengklik gambar seperti ini di bagian atas kiri sebelah arah panah ke bawah di sini. Nah, seperti ini ya. Kalian hanya perlu menyimpan seperti yang tadi. Jadi saya kasih nama sesuai dengan jenis pembuatan kuisnya di Hot Potatoes Gmix ya. Jadi langsung save. Nah, view the exercise in my browser. Jadi seperti yang tadi, kalian hanya perlu mengklik untuk memastikan apakah benar-benar sudah tersimpan. Nah, tampilannya itu seperti ini ya untuk pembuatan kuis menggunakan jenis Gmix di aplikasi Hot Potatoes ini. Jadi untuk mengurutkannya itu kalian hanya perlu menarik ke atas di sini untuk mengurutkan dari kata per kata menjadi kalimat yang utuh seperti itu. Yang pertama-tama saya akan mengambil kamar dia selalu, maaf ya guys, di sini selalunya tipe, nggak apa-apa ya, teman-teman pasti tahu karena saya sudah mengatakannya.
bahwa di sini katanya itu selalu, oke? Selalu tampak bersih dan jadi cukup mudah untuk kalian urutkan. Kalian hanya perlu mengklik atau memblok lalu menarik seperti ini ke atas, guys. Oke. Setelah itu kalian hanya perlu mencek. Nah, seperti ini. Saya tidak tahu ya guys, kenapa seperti ini. Kayaknya kesalahan jaringan saya, sehingga selalu muncul juga arahan-arahan yang tidak baik dan mengganggu pembuatan video saya. I'm so sorry seperti ini, I don't know why. Jadi seperti itu. Nah, setelah kalian mengklik cek di sini, nah kalian bisa langsung melihat di sini. Seperti yang tadi ada poin 100% seperti itu ya. Jika memang benar-benar jawabannya itu tepat, kalian pasti mendapatkan 100%. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa untuk pembuatan kuis menggunakan hot potatoes di sini cukup mudah untuk kalian, untuk teman-teman terapkan, untuk aplikasikan dalam menggunakan setiap jenis pembuatan kuis yang ada dalam hot potatoes di sini untuk memenuhi kebutuhan kerja kalian, seperti itu. Nah, saya rasa cukup dari saya, mulai dari menginstalasinya, bagaimana cara menginstalasi aplikasi ini, bagaimana cara menerapkan atau mengoperasikan aplikasi ini dalam pembuatan kuisnya, dan bagaimana cara menjawab kuis yang ada yang telah kita buat. Saya sudah bagikan atau men-share kepada teman-teman, dan semoga bermanfaat dan penonton atau kalian yang melihat video ini dapat dimengerti. Dan maaf juga apabila kata-kata saya atau penggunaan kalimat yang saya gunakan kurang dimengerti atau tidak tepat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.